Hmm, yang PDF. Wait, udah kelihatan ya share screen-nya? Iya, Oke, next untuk soal malam hari ini di pertemuan keempat. Jadi karena kita 6 pertemuan, dua pertemuannya penalaran, dua pertemuannya kemarin apa ya? Penalaran umum, dua pertemuan pengetahuan kuantitatif, dan nanti dua pertemuan lagi penalaran matematika. Oke, jadi sekarang kita masih membahas soal untuk pengetahuan kuantitatifnya. Nah, untuk soal tipikal soal yang seperti ini bisa kita coba pakai cara biasa, yaitu cara biasanya adalah kita lihat akar dari 0,81. Nah, akar dari 0,81, cara mudahnya itu kita bisa lihat dari angka yang di belakang koma, yaitu 81. Jadi ini kita bisa cari akar dari 81. Akar dari 81 berapa? eh, Akar dari 81? 9. Ya, 9. Jadi, kalau misalnya nanti di soal pengetahuan kuantitatif, itu kita harus banyak menghafal atau mengetahui akar-akar gitu. Jadi, kalau misalnya ada perkalian, penjumlahan, pertambahan, terus ada akar, kita juga kalau bisa sudah tahu, oh akar 81 adalah 9. Nanti ada akar 36. Akar 36 berapa? 6. Ya, akar 36 6. Jadi ini diusahakan nanti udah di luar kepala. Akar dari 1 sampai 9. Oke. Nah, karena kita tahu akar dari 81 itu adalah 9, maka kita tinggal tambahkan saja 0 di depannya. Jadi 0,9. Oke, kita coba cross check pakai kali 0,9. Ya, oke, kita udah cross check pakai kalkulator dan jawabannya benar adalah 0,9. Oke, kita udah dapat akar dari 0,81 adalah 0,9. Ini akar pangkat 2 ya. Nah, kenapa nggak ditulis? Karena setiap akar pangkat 2 itu dia memang tidak ditulis. Tapi kalau akar pangkat 3 dia baru ditulis. Akar pangkat 4 juga ditulis. Akar kuadrat, akar pangkat 3 gitu. Sekarang ditambah 0,9, oke udah ada. Ditambah berapa? Ditambah akar pangkat 3 dari 512. Nah, kalau secara perhitungan biasa, 512 itu kan akar pangkat 3 dari 512. Nah, artinya ini kan berapa dikali berapa dan dikali berapa. Yang hasilnya adalah 512. Nah, kenapa ada 3 kali? Ada 3 berapanya? Karena di sini akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 itu adalah angka berapa dikali dengan angka berapa sebanyak 3 kali. Atau eh, kita anggap ini adalah A ya. A itu adalah angka atau bilangan. Jadi A dikali A dikali
A hasilnya adalah 512. Atau ini bisa jadi A pangkat 3 sama dengan 512. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke 512, kita coba dulu untuk yang lebih sederhana. Misalnya, di sini ada akar pangkat 3 dari 8. Nah, artinya ada A pangkat 3 yang hasilnya adalah sama dengan 8. Ya kan? Nah, berapakah nilai A yang dipangkatkan 3 hasilnya adalah 8? Dua. Betul, jadi A sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Oke, konsep ini kita gunakan di angka 512. Berapa A-nya? Nah, karena kita tidak mungkin menghitung satu per satu, karena kalau 8 masih mudah kita membayangkan angkanya. Oh, kayaknya kita coba 2 dulu deh. Oh, kita coba 3 dulu deh, gitu. Cuman kalau angkanya sudah dalam bentuk ratusan, seperti ini, kita akan sulit menemukannya. Kalau misalnya sudah angka ratusan, kita mau coba berapa ya kira-kira ya? Coba 7 deh, 7 pangkat 3. Berarti 7 kali 7 kali 7. Nah, untuk menghitung ini aja dan menemukan hasilnya itu membutuhkan waktu lama. Dan hasilnya belum tentu 512 karena kita pakai coba-coba. Nah, cara cepatnya adalah kita coba untuk ini khusus untuk pangkat 3 ya. Oke, yang ini tadi nggak usah dihapus. Oke, sekarang kita coba geser. Nah, caranya adalah kita buat dulu di sini. Nah, kita buat dulu di sini mulai dari 1 pangkat 3. 1 pangkat 3 berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Terus 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Nah, ini sama dengan 8. Ya kan? Ya. Nah, kemudian ini bisa diteruskan sampai selanjutnya ya. Sampai 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 berarti 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Nah, ini boleh dihafalkan atau boleh digunakan bebas. Nah, cuman tidak perlu ditulis semuanya. Nah, tahapan pertama kita menulis angka atau bilangan yang berpangkat 3. Cukup 1 dan 2 aja untuk memperkecil kemungkinan ya 1 dan 2. Nah, kemudian sama 10. Setelah itu, kita punya yang kedua adalah, yang kedua ini yang pertama. Yang kedua adalah kita punya di sini pasangan. Oke, kita punya di sini pasangan. Nah, pasangannya adalah 2 berpasangan dengan 8 dan 3 berpasangan dengan 7. Nah, kenapa di sini ada pasangan? Nanti kita akan gunakan untuk mencari nilai akar pangkat 3. Oke. Nah, karena di sini kita udah tahu ada pasangan dan di sini juga ada angka 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, kita bisa mencari akar pangkat 3 dari 512. Oke, ke bawah aja ya. Oke, di sini kita bisa cari akar pangkat 3 dari 512.
sama dengan. Nah, cara yang pertama adalah kita pisahkan, pisahkan tiga angka paling belakang. Terus yang kedua, lihat angka paling depan. Terus kemudian yang ketiga, cari angka pangkat 3 yang mendekati angka depan. Oke. Nah, jadi karena ini di record ya, jadi nanti kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi rekamannya. Jadi untuk mencari akar pangkat 3, yang pertama adalah pisahkan tiga angka paling belakang. Jadi ada angka satu, 2, 3. Ini paling belakang ya, jadi ini kita pisahin. Oke, kita udah pisahin angka paling belakang, terus kita lihat angka yang paling depan. Nah, angka paling depan kira-kira angka berapa? Kalau di sini udah nggak ada angka lagi, berarti angkanya 0, ya kan? Oh, oh. Ya, jadi kalau misalnya dia ada tiga angka dan kita sudah pisahkan tiga angka paling belakang, maka lihat angka paling depan. Kebetulan angka paling depan sudah habis, maka kita bisa tulis 0 di sini. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah cari angka pangkat 3 yang mendekati angka depan. Karena angka depannya tadi 0, maka kita bisa lihat ke atas. Angka pangkat 3 yang jawabannya 0, ya udah pasti di sini 0 pangkat 3, ya kan? Jawabannya 0. Nah, 0 ini kita masukin ke sini. Oke. Sorry, bukan nol yang ini. Nol yang ini ya. Yang ini ya. Kita masukin ke sini. Oke. Kemudian kita sudah cari angka yang mendekati angka depan. Kemudian selanjutnya kita yang keempat. Nah, yang keempat, lihat angka paling belakang. Nah, angka paling belakang di sini adalah angka 2, ya kan? Nah, karena angka paling belakang ini adalah angka 2, kita lihat mana sih pangkat 3 yang menghasilkan 2. Nah, karena di sini ada yang namanya pasangan, bahwa 2 itu berpasangan dengan 8 dan 3 berpasangan dengan 7, maka kalau di sini ada angka 2, pasangannya adalah 8. Jadi di sini jawabannya adalah 8. Jadi akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Gitu. Nah, ini mungkin masih lumayan rumit untuk dikerjakan, tapi kita bisa coba untuk latihannya setelah ini ya. Jadi kita udah dapat akar pangkat 3 dari 512 itu adalah 8. Dan di sini kita juga udah dapat akar dari 0,81 itu adalah 0,9. Jadi 8 ditambah 0,9 sama dengan berapa? 8 ke Iya, 8,9. Oke, jadi 8,9 jawabannya adalah, lah, C. kenapa sih ini? Bentar, apa lagi?
Ini lah. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah 8,9. Oke, nah sejauh ini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dibahas lagi? Mungkin Ini yuk, yang mana? eh yang pasangan itu tuh dapat dari mana? Oh, kalau pasangan ini dia always selalu. Jadi kalau pasangan itu emang sebenarnya kan cara mencari akar pangkat tiga itu banyak caranya ya. Nah, ini tuh salah satu cara cepatnya. Jadi udah dikasih trik bahwa pasangannya dan setiap akhirnya dua pasti jawabannya 8, setiap akhirnya tiga pasti jawaban 7. Kita coba contoh soal yang lain ya, coba. Nah, coba kalau misalnya di sini adalah akar. Nah, tapi selain angka yang punya pasangan ini, jawabannya adalah bilangan itu sendiri, ya. Jadi boleh deh kita kasih notes di sini ya. Selain selain pasangan, maka jawabannya bilangan Iya ya. itu sendiri. Oke. Jadi selain pasangan, maka jawabannya bilangan itu sendiri. Contoh, sekarang kurang jawab, coba jawab kurang dari 1 menit ya. Akar pangkat 3 dari 729. Langsung jawab boleh. 9. Betul. Gampang kan? Ya, ya. Coba sekali lagi. Akar pangkat 3 dari 216. 6. Yap, betul. Kita coba lagi. eh Akar pangkat 3 dari 343. 7. Yes. Gampang kan? Iya. Nggak perlu kita ngitung meskipun angkanya sebesar 729. Dan akar pangkat ini nanti akan berguna kalau misalnya nanti munculnya soal-soal pecahan gitu. Nah, ini baru 3 angka ya. Nanti kita coba yang 4 angka. Mau coba yang 4 angka? Mau. Oke, kita coba yang 4 angka. Kalau 4 angka, nanti tinggal lihat angka yang di depannya ya. Di mana ya yang ada ininya? Space kosong. Oh, nah ini sekalian deh. Sekalian Oke. nih, ada empat angka nih. Nih boleh lihat ke atas juga boleh. Kurang dari 1 menit ya. Sat. Kok Jawabannya, ayo eh berapa? 30 detik lagi. bentar ya.
Oke, waktunya habis. Jawabannya Kok dapetnya satu yang itunya 1331 yuk. kenapa cuma satu jawabannya? Kan ada rumusnya. Yang dipisahkan kan cuma tiga angka belakang aja. Iya, Terus lihat angka yang di depan. ya angka depannya satu kan. Ya, angka pangkat tiga yang mendekati angka depan, angka berapa? Yang itu, Iya kan sesuai urutannya. Yang pertama pisahin dulu tiga angka, terus lihat angka paling depan, kemudian cari angka pangkat tiga yang mendekati angka depan. Jadi langsung ditulis angkanya dulu. Angka pangkat tiga yang mendekati angka paling depan. Berapa pangkat tiga yang mendekati satu? jadi 11. Iya, betul. Lalu yang terakhir kan baru lihat angka paling belakang. Angka paling Iya. belakang kan satu, dan satu itu nggak ada pasangan. Jadi bilangan itu sendiri, jadi satu juga. Gitu. Jadi jawabannya A. betul. Jadi 5 tambah 11. Nah, ini kan bisa kita jawab kurang dari 1 menit. Ya, jawabannya 16. Oke, udah mulai mengerti. Oke, kita coba lagi akar pangkat 3 yang bilangannya besar ya. Akar pangkat 3 dari 2197. Ingat, cluenya adalah yang mendekati angka depan, mendekati. Bisa tepat atau bisa kurang, tapi jangan pernah lewat. Jadi 17. Betul. Salah dong. Nggak 17. Coba Jadi teliti lagi. kalau nggak 17, 13. Iya, bukan kalau enggak, karena kan 7 ada pasangannya. Jadi jawabannya pasti pasangannya, bukan Oh. tujuhnya. Oh. Jadi, jadi 13 ya. Ya, Dia kalau ada pasangan, dia pasti yang jawabannya itu pasangannya, bukan ini ya apa, bukan bukan dirinya sendiri. berarti kalau ujungnya belakangnya 8, 2 gitu. Pasti dua. Itu udah dipastikan, pasti dua. Nggak mungkin 8 atau yang lain gitu. Oke. Oke, gampang masih? Ya, ya. Oke, jadi untuk trik soal kayak gini siapa tahu nanti di bertemu tipikal soal kayak ini di sekolah atau di ujian biasanya masih pakai akar pangkat. Nah, itu bisa digunakan triknya. Sebenarnya yang trik akar kuadrat itu juga sama. Cuman bedanya pisahin dua angka paling belakang gitu. Dan agak ribet kalau misalnya yang kuadrat. Jadi kuadrat itu biasanya jarang keluarnya yang banyak angkanya. Paling akar dari 25 atau akar dari 81 gitu. Tapi kalau akar pangkat 3 bisa jadi ratusan atau ribuan. Oke, untuk akar pangkat ini persamaan kuadrat ada yang mau ditanyakan? Enggak. Enggak ya? Oke, selanjutnya ini boleh deh. Ini taruh di sini. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang berapa soal lagi nih? Oh, 2 soal lagi.
Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ini. Misalkan ada himpunan S itu sama dengan bilangan asli, ya. Bilangan asli itu dimulai dari berapa? Ayo, bilangan asli mulai dari berapa? Bilangan asli itu mulainya dari satu. Jadi S sama dengan himpunan bilangan asli. Bilangan asli itu mulainya dari satu, 2, 3, dan seterusnya. Ya, ini adalah himpunan bilangan asli. Kemudian ada P. P-nya ini adalah berapa nih? Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Terus ada Q atau Ki. Ki-nya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian jika P komplement, udah pernah belajar komplement? Belum. Oh, belum ya. Jadi P komplement itu adalah eh, anggota bilangan yang tidak termuat di dalam P. Jadi misalnya ini ada lingkaran. Nah, ini adalah lingkaran P. Gitu ya. Dan di P ini ada 0, ada 1, ada 2. Nah, kalau P komplement berarti bilangan yang tidak ada di dalam P. Berarti P komplement bisa aja 3, 4, selagi bilangannya tidak ada di dalam P. Itu Oke. ya. Sampai sini paham yang komplement? Paham, paham. Paham ya. Jadi P komplement itu adalah anggota bilangan yang tidak ada di dalam P. Nah, sekarang kita tahu bahwa di sini jika P komplement, nah jika P komplement ini adalah komplement dari P, ya. Maksudnya P komplement itu lambang ya. Jika PC ini adalah komplement dari P, maka PC dikurang QC adalah berapa? Nah, kalau ada soal dikurang kayak gini, PC dikurang QC, artinya artinya anggota anggota bilangan. Nah, artinya anggota bilangan PC yang tidak ada atau tidak memuat ki C. Gitu ya. Jadi ada bilangan PC, tapi di bilangan PC ini dia nggak ada ki C. Gimana tuh? Oke, jadi kita lihat jika PC adalah komplement dari P, sekarang kita nggak usah mikir terlalu rumit. Kita lihat dulu, kan diketahuinya PC itu komplement dari P. Kita tahu P kan, ya kan? Ya, P-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah, udah dipastikan bahwa PC itu yang bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? ya. Berarti bukan P. Nah, PC itu anggota bilangan yang bukan P. Nah, sekarang anggota bilangan yang bukan P, tapi dia juga tidak memuat ki C. Sekarang kita cari dulu ki C-nya. Ki komplement. Ki komplement berarti bukan anggota dari ki. Nah, yang bukan anggota dari ki apa aja? Bisa sih kita jabarkan ini. Kita coba hapus dulu.
Ini sih kalau UTBK tuh dia kayak soal-soalnya tuh campur gitu ya. Jadi PC itu adalah yang bukan P. Nah, kira-kira yang bukan P mulai dari mana? 7 ya. Ya, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Oke, ya, sampai sini paham? paham. Paham ya. Kemudian ada key complement atau key C, berarti yang bukan key. Kita tahu key-nya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, karena S-nya itu adalah bilangan asli yang mulai dari 1, berarti untuk key complement atau anggota bilangan yang tidak ada di key itu bisa saja 1, 2, Ya, 3, 3, terus, 10. yap, betul, dan seterusnya. Ya kan? Ya, Oke, sekarang kita udah tahu. Kalau PC itu adalah 7, 8, 9, 10. QC itu adalah 1, 2, 3, 10. Sekarang PC yang bukan QC. C, bukan. PC bukan QC. Anggota PC yang bukan anggota dari QC. Bentar yuk. PC dikurang QC itu adalah anggota P komplement. Anggota P komplement, ini anggota ya, himpunan. Ya, Yang bukan anggota Q komplement. Mana anggota P komplement yang bukan anggota Q komplement? 4, 5, 6. No. P komplement mana? Berapa? Anggota P komplement, anggota P komplement yang mana? Yang di atas apa yang di bawah? Yang di atas. Mana yang di atas? Berapa? Mana bilangan yang anggota P komplement? Ang- Hmm, iya, bilangannya ini udah kita jawab loh. Anggota bilangan yang bukan P komplement atau anggota bilangan P komplement. yang Coba. pekom. P Yang komplement yang 1. bukan P komplement itu kan yang bukan P. Ya, Ya, jadi berapa P komplement? berarti mulai dari 7. Iya, ini yang udah kita jawab P komplement. Ini. Kan kita berarti udah ngebuat P komplementnya. Ini udah kita cari. Jadi kalau P aja kan yang ini, 1 sampai 6. Jadi kalau P komplementnya ini. Nih udah kita Ya, cari. Terus kalau Q aja ini 4 sampai 9. Q komplement udah kita cari ini. Sekarang kita fokusnya bukan lagi di P atau Q yang di atas, tapi sudah yang di bawah. Kenapa? Karena pertanyaannya P komplement yang bukan key complement. Jadi mana bilangan yang ada di P komplement tapi tidak ada atau bukan key complement? 7, 8, 9. Betul. 7, 8, dan 9. 9. Iya, betul. 7, 8, dan 9. Kenapa? Karena kan kalau 10, ya dia ada kan, karena P komplement kan dia
cuman 1 sampai 6. Berarti dia 7, 8, 9, 10, dan seterusnya itu termasuk dalam P komplement. Kalau Q komplement itu dia dari 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti yang tidak bagian dari Q atau kita sebut dengan Q komplement itu adalah 1, 2, 3. Kenapa 4 enggak? Karena 4 adalah bagian dari Q. Yang kita cari adalah Q komplement yang bukan bagian dari Q. Jadinya 1, 2, 3, lalu 10 dan 11 dan seterusnya. Jadi yang bukan anggota dari yang P komplement yang tidak termasuk dalam Q komplement itu adalah 7, 8, dan 9. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya dibalik, kalau soalnya dibalik, Q komplement dikurang P komplement. Jawabannya, jawabannya Sat- berapa? 1, 2, 3. Ya, betul. 1, 2, 3. Karena yang di depan Q ya. Jadi kalau yang di depan Q kita lihat Q dulu. Q komplement. Q komplement berarti anggota Q komplement. Kalau ada minus berarti yang tidak atau yang bukan. Anggota Q komplement yang tidak ada di P komplement atau yang bukan bagian dari P komplement adalah 1, 2, dan 3. 3. Iya, intinya kalau ada negatif itu artinya yang bukan bagian. Bebas sih mengartikannya kayak apa. Jadi ketika kita lihat key komplement kan 1, 2, 3, terus 4 sampai 9 kan key aja. Berarti dia bukan key komplement. Yang bukan, yang selain dari 4 sampai 9 adalah 1, 2, 3, 10, 11, dan seterusnya kan. Ya, berarti anggota dari key complement ini dari 1, 2, 3, 10, 11, dan seterusnya yang bukan atau yang tidak, yang bukan bagian dari P complement itu adalah 1, 2, 3. Oke, lumayan pusing. Iya. Oke, nah nanti kalau misalnya lupa bisa dilihat lagi ya apa penjelasannya. Sekarang kita kalau misalnya mau latihan boleh kita coba latihan dulu ya yang sederhana aja. Oke, latihannya di mana ya? Kita coba di sini. Stop dulu. Oke. Oke, sekarang kita coba latihan dulu. Oke. Nah, latihannya ini adalah kita coba misalkan jelek banget tulisannya. Oke, di sini ya. Misalkan S itu sama dengan anggota bilangan asli. Oke, berarti kalau dia anggota bilangan asli, maka S itu sama dengan, ingat tadi anggota bilangan asli mulai dari mana? 1. Ya, 1, 2, 3, sampai seterusnya gitu.
Nah, terus kemudian di sini ada bilangan, ada himpunan bilangan A. Himpunan bilangan A di sini ada 7, 8, 10, 11, dan 12. Oke, kemudian kita lihat anggota bilangan B. Anggota bilangan B itu mulai dari 1, 2, 3, lalu 13, terus 14. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah mana kita tahu bahwa A komplement minus B komplement sama dengan berapa? Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Misalkan S adalah bilangan asli, kemudian karena S adalah bilangan asli, maka S-nya dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kelihatan kan apa share screen-nya? Iya, Ya, kelihatan. kelihatan. Kemudian ada himpunan bilangan A yaitu 7, 8, 10, 11, dan 12. Kemudian B ada 1, 2, 3, 13, dan 14. Oke, sekarang pertanyaannya adalah A komplement dikurang B komplement. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Buat mencari, aku iya, mencari A komplement. A komplementnya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. iya, kemudian, 13, iya, 14. 14 dan seterusnya ya. Ya, Ya kan? ya. Oke, kemudian B komplement. Berkomplement dari Mm-mm. 4, 5, Ya, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12 lalu 15. iya dan seterusnya. Oke, kemudian yang ditanyakan A komplement kurang B komplement. Berarti Berarti 1, 2, 3, 13, 14, 1, salah. 1, 2, 2, 3, 3, 13, 13, 14. 14. Oke. Ya, jadi kenapa 1, 2, 3, 13 dan 14? Karena nggak ada di B komplement. Ya, jadi kalau misalnya dia A komplement, tadi kan definisinya adalah A komplement minus B komplement adalah anggota bilangan A komplement yang tidak ada di B komplement atau tidak memuat B komplement. Jadi anggota bilangan A komplement yang nggak ada di B adalah 1, 2, 3, 13 dan 14. Oke, paham berarti ya, sudah paham ya. Ya, ya. Sudah mulai paham itu bagian dari komplement-komplemenan. Oke, jadi kita kembali lagi di komplement-komplement ini.
Selanjutnya adalah pengetahuan. Oke, mungkin ini boleh dikerjakan dulu 2 menit ya. Oke, boleh dikerjain dulu 2 menit. Oke, udah dapet jawabannya? Belum. Kenapa belum? Belum tahukah caranya? Iya, yuk. Oke. Ini soal terakhir ya. Tapi habis ini masih ada soal. Soal terakhir di PowerPoint ini. Oke, jadi di sini kita lihat ada umur rasya. Umur rasya itu rasya 1/3 kali umur ayah. Nah, kalau kita menemukan soal yang dia menceritakan atau dalam bentuk cerita, itu bisa kita coba pahami perkatanya supaya kita mudah untuk mencarinya. Umur rasya, berarti kalau ditulis rasyanya R aja boleh ya. Rasya. 1/3. 1/3 kali. Kali umur ayah. A, ayah gitu. Jadi kalau misalnya ada soal kayak gini itu bisa kita deskripsikan atau kita buat dalam bentuk simbol. Jadi ada 1/3, berarti rasya itu adalah 1/3 umur ayahnya. Oke, sekarang udah clear ya untuk masalah rasya. Hmm. Sekarang kita coba lihat umur ibunya. Di sini umur ibu, berarti I, ya kan? Umur ibu 5/6, berarti 5/6. Kali, kali umur ayahnya, berarti kali A, ayah. Oke. Nah, kita ada dua nih. Yang pertama ada Rasya, yang kedua ada ibu. Nah, kemudian apa lagi kalimatnya? Jika umur Rasya 18 tahun. Ternyata kita tahu bahwa
umur Rasya itu adalah sama dengan 18 tahun. Nah, kita tahu umur Rasya 18 tahun. Kemudian apa lagi? Maka umur ibunya. Berarti yang ditanya adalah umur ibu. Umur ibu berapa? Gitu. Nah, kalau ada soal kayak gini dan udah diketahui bahwa si Rasya 18 tahun, maka kita bisa mencari umur orang lain. Bisa jadi ayah, bisa jadi ibu, atau yang lain. Tapi kita harus cari di manakah ada rahasianya di persamaan pertama atau persamaan kedua. Di Saat persamaan, iya, di persamaan pertama. Yang ini dia, yang ada rahasianya. Nah, kenapa kita cari yang ada rahasia? Karena rahasia udah diketahui dia umurnya 18. Jadi, bisa kita tulis di sini. Karena kita tahu bahwa R itu sama dengan satu 1/3 kali A, maka R-nya bisa kita ganti 18 karena kita udah tahu R sama dengan 18. Jadi kita tulis 18 sama dengan 1/3 kali A. Nah, kalau kita dapat soal yang seperti ini dan ini adalah perkalian, maka pecahan ini itu bisa kita kali langsung ke seberangnya. Jadi di sini 18 dikali 3 sama dengan 1 dikali A. Oke, sekarang 18 kali 3 berapa? 54. 54. 54. 1 dikali A? Oh, Ya, jadi kita dapat umur ayah adalah 54 tahun. Oke, tapi yang ditanyakan bukan umur ayah ya, yang ditanyakan umur ibunya. Nah, sekarang kita cari yang ada umur ayah dan umur ibu, yaitu di persamaan yang kedua. Nih, ada umur ibu sama ada umur ayah. Kenapa kita pilih persamaan kedua? Karena yang ditanyakan umur ibu. Nah, iya. yang ada ibunya cuman di persamaan yang kedua. Gitu. Jadi tahapan pertama kita masukin yang diketahui dulu, cari ada di persamaan mana, baru nanti selanjutnya kita cari yang ditanyakan. Gitu. Kemudian ini bisa kita tulis untuk umur ibu. Hmm, oke, berarti di sini umur ibu sama dengan 5/6 kali A ya. Ibu sama dengan 5/6 dikali A. Oke, sekarang ibu adalah 5/6 dikali A-nya kan udah ada. Berapa tadi? 54. Ya, 54. Oke, sekarang ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret nggak untuk menghitung pecahannya? Ya, 6 dengan Ya, 54 ya 54 dan 6. Disama-sama dibagi berapa? dibagi, dibagi 6. Ya, betul dibagi 6. Jadi 54 dibagi 6, 9. ya 54 bagi 6 9. Jadi 5 dikali 9 sama dengan 45. Jadi kita dapat umur ibu adalah
45 tahun. B. Gitu caranya. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak soal yang umur-umur ini? Oh, enggak. Oke. Enggak, oke. Ini ya, jadi nanti kalau misalnya ada soal umur-umur kayak gini, nanti bisa buat latihan. Jadi bisa dicari-cari soal-soal latihan yang tentang umur-umur gitu. Oke, sekarang eh karena oh dari soal tadi ada yang mau ditanyain nggak? Enggak. Semuanya nggak ada ya. Oke, nah kemudian kita coba lanjut ke soal berikutnya. Wait, ini masih pengetahuan kuantitatif ya pertemuan ini. Pertemuan besok baru penalaran matematik. Oke, nah udah kelihatan soalnya? Ya. Udah ya. Nah ini soal pengetahuan kuantitatif paket 01 SNBT 2023. Oke, sekarang boleh coba dikerjain nomor satu. Karena baru pertama kali ngerjain, kita coba 2 menit. Bentar ya, mana ini soalnya? Kita coba salin dulu di sini, bisa nggak? Paste. Nggak ada ya? Hmm, bentar ya, Dek. Ini harusnya bisa dipaste. Snap to grid, add card. Hmm, mana ya? Kok nggak bisa dipaste? Harusnya bisa nih. Export. Oke lah, kita bahas di sini saja. Stop. Oke, boleh dilanjut. Udah dapat jawaban nomor satu? Dapat. Oke, berapa? Min 10. Yakin. Tapi min ya harusnya yuk.
Salah jawabannya. Coba teliti lagi. Oh, Hmm. B. Iya. Berapa Eh, jadi? kalau min 9. Iya, -9. Good. Jadi, jangan lupa bahwa di sini ada 19-nya pindah ke kanan, ya kan? Jadi, Ya. 1-19 itu sama dengan -18. Nah, 2 kali Z kan berarti 2Z. Nah, kalau Ya. Z aja berarti -18 dibagi 2 jadinya -9. Terus 9-nya gini ya. Oke, good job. Selanjutnya, coba nomor 2. 2 menit lagi. Ini harusnya 1 menit sih satu soal. Cuman nggak apa-apa, 2 menit. Ayo, adek angkat sepatu dulu, hujan di luar. Oh iya, boleh. Oke, sorry ya, tadi jadi karena hilang. Iya. Oh wait, ini. Oke, Ayo, nomor 2 ya. gak dapet. Oke, kita bahas aja. Bentar, ini pindahin ke atas dulu. Ini nggak bisa dipindahin ke atas ya. Oke deh, nomor 2 ya. Nah, untuk soal nomor 2 ini, kita disuruh mencari tahu nilai dari bentuk pecahan dan pangkat. Jadi lumayan kompleks. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa
Untuk karakterisasi dari pangkat itu adalah kalau ada dua, pangkat dua itu artinya dua kali dua. Nah, kalau misalnya ada dua, pangkat minus dua itu sama dengan satu per dua pangkat dua. Jadinya sama dengan satu per dua kali dua. Oke, sekarang untuk konsepnya berarti udah paham ya. Iya. Oke, sekarang ini kenapa di sini nggak sih digeser? Nah, sekarang kalau misalnya udah paham konsepnya yang kayak gini, kita coba mulai rubah aja. Nah, di sini ada dua pangkat minus 4, berarti di sini kita bisa buat satu per 2 pangkat 4, ya kan? Terus dipangkatkan lagi sama satu per 2. Oke, di sini ada satu per 2 pangkat 4. Dipangkatkan lagi satu per 2. Cara ngerjainnya kita pisahkan satu-satu dulu ya. Kita selesaikan dulu bagian atas, nanti baru kita selesaikan bagian yang bawahnya. Nah, kemudian kita bisa selesaikan nih. Satu pangkat 2 pangkat 4 berarti satu per 2 pangkat 4 2 kali 2 kali 2 kali 2, ya kan? Pangkatnya tetap kita tulis satu per 2. Nah, ini bisa kita tuliskan satu per berapa nih? 16. Ya, 2 kali 2 4 kali 2 8 kali 2 16. Terus di sini pangkat satu per 2. Kita punya konsep lagi. Tahu nggak konsepnya? Kalau misalnya akar pangkat 2 dari 81 itu sama dengan 81 pangkat satu per 2. Satunya dari pangkat yang di sini, duanya dari pangkat yang di sini. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada soal, misalnya 2 pangkat satu per 3. Kalau kita pindahkan ke akar, berarti akar 2 pangkat satu per 3. Oke, Ya. konsep yang kayak gini clear? Iya. Tapi yuk, kalau dia mungkin nggak kalau misal 2 pangkat di atasnya bukan satu. Boleh. 2 pangkat 4 per 9. Sama dengan berarti akar 2 pangkat 4. Di sini Mas. 9. Nah, Oke. mungkin. Cuman kita tinggal ngitung aja. Berarti 2 pangkat 4 itu berapa? Tadi kan udah dapat kan? 2 pangkat 4 kan 16. Mas. Nah, sekarang akar pangkat 9 yang hasilnya 16. Ya, karena ini soalnya kan ngasal ya. Jadi kemungkinan bagian bawahnya itu tuh dia 3 atau 2 sih. Karena kan nanti bakal diakarkan. Rata-rata kalau dia pangkatnya itu pecahan, pasti nanti endingnya harus diakar. Jadi kita harus tahu dulu konsepnya. Karena kalau kita nggak tahu konsep, kita nggak bisa jawabnya. Oke, karena kita udah tahu konsep itu, maka kita bisa menjawab soal yang ini. Maka ini sama dengan akar satu per 16 pangkat satu per 2. Nah, kalau akar 2 kan nggak usah dituliskan. Ya. Jadi ini dihapus aja nggak apa-apa. Ini juga satu per 16 pangkat satu kan tetap satu per 16 kan. Jadi nggak usah ditulis juga nggak apa-apa.
Jadi ini ingat kemarin kan udah belajar kita ya. Kalau dia ada akar dan dia bentuknya pecahan, maka kita bisa cari yang mana? Bagian mana dulu yang bisa kita cari? Bagian bawah Iya, betul bagian bawah. Nah, sekarang bagian bawah kan 16. Berarti ya akar dari 16 berapa? 4. Betul. Jadi akar dari 1/16 sama dengan 1/4. ya 1/4. Iya, good. Gini ya, karena kita udah, nah jadi sebenarnya materi atau latihan soal yang udah kita bahas itu, meskipun dia tidak sama bentuk soalnya, tapi bisa digunakan untuk mengerjakan soal yang lain. Jadi itu kenapa kita harus juga bisa memahami. Oke, ini sempit banget ini tempatnya. Oke, kita coba pindahin dulu ke ini ya soalnya. Whiteboard. 2 × -4. Soalnya ini terlalu kecil. Whiteboard. Berapa tadi soalnya? 2 × -4 ⁻⁴. 2 × -4 ⁻⁴ per 2 × 2 × 3 -1/3. Oke, ini ya soalnya tadi ya. Kita udah dapat berarti ini yang ke share ini ya whiteboard ya. Bener nggak? Iya, iya, iya. Oke, jadi di sini kita udah dapat yang bagian atasnya. Bagian atasnya ini sama dengan, nah ini sama dengan 1/4. Oke, sekarang gantian kita cari lagi yang bagian bawahnya. Nah, bagian bawahnya yang karena di depannya ada 2 dikali 8 ⁻⁻⁴. Jadi kita yang bagian kurung dulu aja dikerjain. Ya, jadi 8 ⁻⁻⁴ itu sama dengan, nah, sistem minus tadi kayak mana? 1/8, lalu sampai sini aja. Pangkat 1/3. Iya, ⁻1/3. Untuk jadi pada intinya, kalau kita menemukan soal yang pangkatnya itu negatif, kita hiraukan dulu dia pangkat berapa. Kalau ini kan dia negatif 1/3, jadi kita lupakan dulu 1/3-nya supaya nggak mengganggu. Karena yang ingin kita rubah adalah bagaimana pangkat ini bisa berubah jadi positif. Gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu nih 8 pangkat minus 225 dibagi 4 per 3 dikali 10 misalnya. Misalnya ya, 8 ⁻⁻⁵ dibagi 4/3 dikali 10. Kan ini rumit sekali kan? Nah, tapi jangan mikir ke sana dulu. Kita mikir gimana caranya supaya minus ini berubah jadi positif. Artinya dibuat jadi 1/, berarti 1/8 ditulis lagi. Nah, negatifnya hilang. Berarti pangkat 225.
per 4/3 dikali 10 gitu. Jadi kalau kita udah bentuk seperti ini, baru nanti kita mikir pangkatnya supaya tidak tercampur dan tidak buat kita bingung gitu. Karena kita tadi juga belajar pangkat yang pecahan itu kan dirubah ke dalam akar, ya kan? Jadi banyak bilangan pecahan yang kita pelajari. Ada bilangan pecahan yang nanti bentuknya jadi akar, ada bilangan pecahan yang dia dalam negatif, terus kemudian dirubah ke positif. Gitu. Oke, jadi sekarang kita coba. Hmm, bentar-bentar. Ini apa ya? Whiteboard. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita udah dapat 1/8 pangkat 1/3. Nah, karena kita sudah dapat 1/8 pangkat 1/3, maka ini bisa kita rubah dalam bentuk akar. 8/1/3. Boleh dalam bentuk akar, berarti 8 pangkat, pangkat berapa? Satu, Ya, satu, terus ininya di sini 3. Oke, 3. ya betul. Jadi 8/1 akar 3. 8/1 kan 8. Jadi nggak usah kita tulis pangkatnya, nggak apa-apa. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 8. Berapa? Akar pangkat 2. 3 dari 8, Eh, ya betul 2. Jadi di sini 1/2. ter Ya kan? Jadi gampang kan kita menemukannya. Ya, jadi kita udah dapat 1/2. Bagian bagian dalam aja ya, 1/2. Nah, jadi bisa kita tulis di sini. Ini kenapa warnanya dibedain supaya tahu mana coretan, mana jawaban. Oke, sekarang berarti ini sama dengan di sininya 1/4 dibagi 2 dikali berapa tadi? 8/-1/3 adalah 1/2. 2. Ya, jadi 1/2. Oke, sama dengan. Nah, sebelum kita lihat apakah jawaban ini berapa, misalnya sebelum kita lihat jawaban ini tuh rumit, kita lihat dulu bagian atas. Apakah bagian atasnya itu bisa disederhanakan lagi atau tidak gitu. Ternyata bagian 8-nya sudah, eh, bagian atasnya sudah tidak bisa disederhanakan lagi, udah mentok ya. Berarti jawabannya ya tetap 1/4. Jadi Iya, bisa kita tulis di sini tetap 1/4. Dibagi. Nah, bagian bawah lagi. Oke, bagian bawahnya. Bagian bawahnya bisa kita sederhanakan. Bisa disederhanakan tidak bagian bawahnya? enggak. Apa? Enggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Alasannya? Bisa. Ah, Sederhananya jadi satu ya. jadi berapa? Satu. Iya, jadi ini masih bisa disederhanakan. Ini dicoret.
Nah, karena kan 2 dikali 1/2. Kalau perkalian kan berarti dia atas sama bawah boleh dicoret. Jadi dia per 1. Oke, di sini per 1. Nah, jadi kita dapat 1/4 dibagi 1. Jadinya berapa? 1/4 dibagi 1. Perempat. Ya, 1/4 jawabannya. Nah, udah dapat kita jawabannya. 1/4. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerasa, nah padahal cuma sedikit ini ya tahapannya. Oh enggak, yang atas tadi tahapannya di soal ya, di soal yang tadi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menemukan soal yang mungkin menurut kita itu lumayan ribet, tapi ternyata itu bisa kita kerjakan dengan cara kita mencoba langkah-langkah yang sederhana dari tahapan 1 sampai tahapan akhir. Jadi jangan dilihat dulu bahwa oh ini sulit. Enggak, tapi kita buat dulu satu persatu gitu. Bagian atas dulu, terus nanti bagian pangkatnya dulu, baru nanti eh, bagian akarnya, baru nanti dapat hasilnya. Kayak sekarang kita coba buat latihan. Soalnya nomor 2 ya. Kita coba soalnya. Hmm, ini soalnya kita cari yang gampang aja. Oke, nomor 2. Nah, soalnya adalah 27 × 1 per... Oke, ini coba. Boleh dijawab. Dikerjakan dulu. Ini boleh deh supaya nggak susah ya. Oke, udah dapet jawabannya. Berapa jawabannya? Empat.
Salah, kurang teliti. Oke, coba mulai dari yang atas. Yang atas berapa? 27 pangkat minus Yang sepertiga. atas Jadi berapa? 1/9. Satu, no. Salahnya di sini berarti. 27 pangkat minus sepertiga berarti 1/27 pangkat 1/3. Oke? Nah, 27 pangkat 1/3 itu kan kita jadiin akar 27 pangkat 1/3. Jadi jawabannya berapa nih? 1/1 per berapa? Ingat pangkat 3 kan? Tadi kan dipisahin 3 angka di belakang, lalu lihat angka paling belakang. Jadi jawabannya berapa? Akar pangkat 3 dari 27. 1/3. Loh, kok 1/3? Oh iya, bener-bener. Oh, ini nyebutin satunya. Oke. Jawabannya 3. Jadi 1/27 pangkat sepertiga itu adalah sepertiga. Oke, benar. Berarti salah, udah tahu ya salahnya tadi di sini ya. Oke, kemudian bagian bawahnya adalah 6 pangkat minus 2. Berarti 6 pangkat minus 2 berarti berapa? 6 pangkat minus 2 berapa? Satu 1/3 6. Ya, 1/36. Oke, jadi kita udah dapet di sini ya jawabannya ya. Di sini jawabannya 1/3 per 1/36. Sebenarnya batas ini udah benar, cuman kalau mau di sederhanakan lagi, bisa kita tulis di sini karena dia per ya. Per itu kan artinya sama kayak bagi. Jadi bisa kita tulis ulang 1/3 dibagi 1/36. Nah, ya kan? Karena per kan. Nah, karena kita tahu konsepnya pembagian itu adalah bisa kita tukar dengan perkalian, maka 1/3 dikali ini ya dibalik ya. Satu. Tiga. Iya, 36/1. Nah, dalam hal ini kita bisa coret 36 dibagi sama 3. Jadi jawabannya 12. Oke. Udah bagus, cuman tadi kurang teliti aja ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Eh, enggak. Belum ya, oke. Kalau misalnya nanti perbanyak lagi latihan untuk soal-soal yang serupa, itu nanti akan lebih membuat kita jadi terlatih dan terbiasa mengerjakan soal, jadi nanti akan lebih cepat. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini dicukupkan sampai malam hari ini. Selanjutnya kita di dua pertemuan terakhir kita akan bahas tentang penalaran matematika. Karena kalau misalnya kita bahas kuantitatif semua kan ada banyak jenis soalnya ya. Cuman yang pasti yang dasar-dasarnya itu udah kita pelajarin. Jadi nanti kalau dapat soal yang sedikit lebih rumit tapi dasarnya udah kita pahamin, itu bisa dijawab dengan baik. Oke, sampai ketemu lagi besok kalau tidak ada halangan ya di 19.30.
Oke.